Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zati Husni Ramadhani dari kelas 12 BDP 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sales. Apa itu sales? Sales adalah salah satu istilah yang digunakan untuk bisa menggambarkan keinginan penjual pada barang ataupun jasa. Umumnya, setiap perusahaan memang mempunyai tim sales yang diberikan tanggung jawab dalam hal penjualan. 3 unsur utama yang melatar belakangi performa sales adalah area penjualan. Tim sales akan bergerak setelah mereka mampu memetakan area penjualannya, sehingga mereka akan mengetahui kemana mereka harus menjual produk barang atau jasa perusahaannya. Yang kedua, ada produk barang atau jasa yang dijual. Dengan memahami secara mendalam pada produk barang atau jasa yang dijual, maka tim penjualan barang mengetahui strategi pemasaran yang nantinya akan diterapkan. Yang ketiga, keunggulan sales. Selain menjanjikan prospek karir yang tinggi, menjadi sales juga punya keuntungan gaji dan bonus yang menarik. Sebagai seorang sales, kamu akan punya kesempatan bertemu dengan banyak pelaku bisnis. Memenuhi kebutuhan pelanggan. Fungsi lain dari sales adalah untuk mengakomodasi dan menjangkau target konsumen dalam membantu memenuhi keperluan mereka pada produk yang akan ditawarkan. Yang kedua, sales tidak dapat membuat janji bertemu yang efektif. Dengan memahami secara mendalam apa produk, barang, dan jasa yang dijual, seorang sales juga harus bisa meyakinkan calon pelanggan tanpa yang terlihat ragu-ragu dalam mengambil suatu keputusan atau menentukan pilihan dalam memilih produk. Karena kamu merasakan langsung hasil dari usaha kamu sendiri. 5 keunggulan. Yang pertama, memperluas relasi. Yang kedua, lapangan kerja yang luas. Yang ketiga, kompetensi sesuai dengan hasil kerja. Ilmu dan keterampilan seorang sales. 1. Memahami produk. 2. Memahami penggunaan komputer. 3. Kemampuan presentasi. 4. Tim manajemen. 5. Teknik closing sales. Setelah tim sales sudah mengetahui area penjualan dan pengetahuan tentang barang atau jasa yang akan dijual, maka tim sales akan mengetahui target pelanggan seperti apa yang nantinya akan mereka buru. 2. Lapangan kerja yang luas. Perusahaan juga membutuhkan divisi sales. Keunggulan sales. Berikut 7 keuntungan menjadi sales yang bisa kamu pertimbangkan sebagai pekerja pertama. Umumnya, setiap perusahaan memang mempunyai tim sales yang diberi tanggung jawab dalam hal penjualan. Ada 3 unsur utama yang melatar belakangi performa sales, yaitu 1. Area penjualan, 2. Barang jasa yang dijual, 3. Target pelanggan. Target pelanggan ini juga nantinya menjadi salah satu kunci keberhasilan proses penjualan. Pekerjaan ini juga nggak terlalu mementingkan latar belakang pendidikan yang spesifik. Justru, apapun jurusanmu akan menjadi sebuah kelebihan. Melatih kemampuan berkomunikasi dan kepercayaan diri. Untuk bisa sukses berkarir dalam bidang ini, kamu harus memikat siapapun untuk membeli barang yang kamu jual. Ada 3 unsur utama sales, yaitu 1. Area penjualan. Tim sales akan bergerak setelah mereka mampu menata area penjualannya, sehingga mereka akan mengetahui bagaimana mereka harus menjual produk mereka tersebut. Area penjualan. Tim sales akan bergerak setelah mereka mampu memetakan area penjualannya. Di sini juga ada keunggulan sales. Keunggulan sales yaitu salah satunya adalah memperluas relasi. Selain itu, perlu dipahami juga bahwa sales dan marketing adalah 2 proses yang hampir mirip, tapi punya arti yang berbeda. Yang kedua, produk barang atau jasa yang dijual dengan memahami secara mendalam pada produk barang atau jasa yang dijual. Latar belakang pendidikan yang spesifik akan menjadi sebuah kelebihan, misalnya melamar sebagai sales. Sales adalah salah satu istilah yang digunakan untuk bisa menggambarkan kegiatan penjualan pada barang ataupun jasa. Artinya, seorang sales harus bisa memasarkan produk yang akan dijual. Selanjutnya itu fungsi sales dalam perusahaan.
Yang pertama, menawarkan produk kepada konsumen. Yang kedua, meyakinkan calon pelanggan. Yang ketiga, mengarahkan sasaran. Yang keempat, memenuhi kebutuhan pelanggan. Maka tim penjualan akan mengetahui strategi pemasaran yang nantinya akan diterapkan. Seorang sales harus selalu mampu memanfaatkan kelebihan produk yang ditawarkan kepada pihak pelanggan agar mereka bisa lebih kompensasi sesuai dengan hasil kerja. Semakin baik kinerja dan performa kamu dalam mencapai target, maka akan semakin banyak bonus yang kamu dapatkan. Setelah tim sales sudah mengetahui area penjualan dan mengetahui tentang barang atau jasa yang akan dijual, maka tim sales akan mengetahui target pelanggan seperti apa yang nantinya akan mereka buru. Berikutnya adalah fungsi sales dalam perusahaan. Sehingga mereka akan mengetahui kemana mereka harus menjual produk, barang atau jasa perusahaannya. Fungsi sales dalam perusahaan terdapat sales di dalam perusahaan diantaranya adalah menawarkan produk konsumen. Terdapat 3 unsur utama yang melatar belakangi performa sales. Yang pertama, area penjualan. Tim sales akan bergerak setelah mereka mampu memetakan area penjualannya, sehingga mereka akan mengetahui kemana mereka harus menjual produk, barang, atau jasa perusahaannya. Yang kedua, barang atau jasa yang dijual. Dengan memahami secara mendalam pada produk, barang, atau jasa yang dijual, maka tim penjualan akan mengetahui strategi pemasaran yang nantinya akan diterapkan. 3. Target pelanggan. Setelah tim sales sudah mengetahui area penjualan dan pengetahuan tentang barang atau jasa yang akan dijual, maka tim sales akan mengetahui target pelanggan seperti apa yang nantinya akan mereka buru. Fungsi sales dalam perusahaan yaitu menawarkan produk kepada konsumen yang ditawarkan agar lebih untuk meminat membeli. Oleh karena itu, sangat penting seorang sales membangun hubungan yang baik dengan calon pembeli sehingga membangun rasa nyaman dan kepercayaan dari calon pembelinya. Selain itu, kepribadian dan kemampuan memahami klien juga akan mendukung kesuksesanmu sebagai sales. Selanjutnya, prospek kerja yang menjanjikan. Jika kamu memutuskan untuk serius di bidang ini, kamu bisa menargetkan posisi sebagai sales manager, sales supervisor, kepala cabang, bahkan pebisnis. Understanding sales. Sales adalah salah satu istilah yang digunakan untuk bisa menggambarkan kegiatan penjualan pada barang ataupun jasa. Umumnya, setiap perusahaan memang mempunyai tim sales yang diberikan tanggung jawab dalam hal penjualan. Melatih kemampuan berkomunikasi dan kepercayaan diri. Untuk bisa sukses berkarir di bidang ini, kamu harus memikat siapapun untuk membeli atau mengkonsumsi produk yang kamu tawarkan. Perusahaan tertentu akan membekali dengan teknik persuasif yang mumpuni. Keunggulan sales, selain menjanjikan prospek karir yang tinggi menjadi sales, juga punya keberuntungan gaji dan bonus yang menarik. Yang kedua, meyakinkan calon pelanggan. Yang ketiga, mengarahkan sasaran pelanggan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan pelanggan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.